Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 105731113419 dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama ada teori pertimbangan dan pembuatan keputusan kelompok. Yang kedua aspek keperilakuan dari komunikasi informasi akuntansi. Dan yang ketiga aspek keperilakuan pada akuntansi sosial. Yang pertama teori pertimbangan dan pembuatan keputusan kelompok. Dilema bisnis. Jadi strategi naik dalam membuat image, yaitu dengan mensponsori seorang atlet atau suatu klub olahraga sehingga akan timbul image bahwa Nike dipakai oleh para atlet terkenal. Hal ini tidak dilakukan oleh saingannya seperti Reebok yang justru hanya mensponsori suatu event olahraga saja. Nah, disinilah pembuktian kekuatan merek dagang. Banyaknya masalah ataupun konflik yang terpublikasi tidak akan membuat konsumen beralih ke merek lain. Hal ini karena ikatan psikologis antara Nike dengan konsumen fanatiknya telah terjadi. Selebihnya konsumen yang menilai. Selanjutnya, memahami kelompok dan pengambilan keputusan kelompok. Didasarkan pada kekurangan riset yang berorientasi kelompok dalam bidang akuntansi, seperti lebih menguntungkan untuk menggunakan sejumlah signifikansi bahasan ini untuk mengkaji masalah dasar dalam perilaku kelompok dan membahas beberapa teori yang muncul tentang perilaku kelompok dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ini. Pada bagian ini dibagi ke dalam 5 subbagian. Yang subbagian pertama yaitu gambaran umum dari konsep yang berhubungan dengan komposisi kelompok dan keanggotaan. Yang kedua, mengkaji bagaimana kelompok individual berinteraksi dalam pertemuan. Dan yang ketiga, subbagian yang ketiga, gambaran umum tentang teori strukturasi afektif. Keempat, berfokus pada teori waktu interaksi kinerja. Dan yang terakhir, gambaran umum masalah yang telah ditampilkan berkaitan dengan akuntansi. Selanjutnya, komposisi dan keanggotaan kelompok. Sejak lama diakui bahwa interaksi kelompok adalah unggul dibandingkan dengan individu yang bekerja sendirian dan sebagai besar resolusi tugas. Meskipun demikian, sejumlah faktor dapat mempengaruhi keberhasilan kelompok, termasuk keragaman anggota kelompok, fungsionalitas kelompok, dan familiaritas atau konsistensi dari anggota kelompok. Seluruh faktor ini memberikan masalah riset untuk eksplorasi dan kompleksitas dalam mendesain dan membuat studi lapangan serta studi eksperimental. Efek netonya adalah bidang riset yang kompleks. Selanjutnya, dinamika keanggotaan. Sifat dasar kelompok dan bagaimana kelompok berperilaku ditentukan oleh keanggotaan dalam kelompok sentral dalam kelompok studi. Sebelumnya, masalah keanggotaan barangkali merupakan kekurangan terbesar dalam riset kelompok. Seringkali studi riset kelompok mengimplementasikan kelompok ad hoc yang terbentuk dalam periode yang sangat singkat untuk melakukan eksperimen. Formasi kelompok dan peranan anggota. Peranannya pada umumnya didefinisikan dalam riset kelompok kecil sebagai posisi dalam kelompok, misalnya status, dengan hak kewajiban terhadap satu atau lebih anggota yang lain dalam kelompok. Kerja kelompok dalam membangun peranan melalui sebuah proses evolusioner dimulai ketika tim pertama kali dibuat. Selanjutnya, rapat. Rapat terbagi menjadi dua aktivitas, yaitu aktivitas prapa dan aktivitas rapat. Aktivitas prapa, aktivitas ini digunakan untuk menentukan arah dan fokus dari rapat, mengundang individu yang tepat untuk hadir dan menjalankan rapat dengan efektif.
Nah, sedangkan aktivitas rapat itu terdiri dari 3 subproses. Yang pertama mulai startup, yang kedua berlangsung, dan yang ketiga selesai, wind up. Selanjutnya, adaptasi kelompok terhadap perubahan lingkungan. Ketika kelompok berpartisipasi dalam rapat dan jenis kerangka kerja atau aktivitas tim lainnya, organisasi atau pimpinan sering berusaha untuk mengarahkan usaha kelompok melalui instruksi, struktur, dan atau hierarki kelompok, alat pendukung, teknologi, dan sebagainya. Teori strukturisasi adaptif dapat berfungsi sebagai alat untuk memahami bagaimana kelompok beradaptasi terhadap struktur baru ini. Mereka mencatat bahwa sistem adalah entitas sosial seperti kelompok yang melakukan berbagai praktik yang menimbulkan pola hubungan yang diamati yang sering terlihat dalam kelompok suatu organisasi. Selanjutnya, teori interaksi waktu dan kinerja. NC Grad memperkenalkan teori waktu, interaksi, dan kinerja dengan tujuan khusus untuk mengintegrasikan literatur kelompok kecil yang terpecah-pecah ke dalam teori integratif tunggal tentang bagaimana perilaku ini dipengaruhi oleh kumpulan-kumpulan faktor-faktor lingkungan, teknologi, sosiologis, dan psikologis. Selanjutnya, isu metodologis dalam riset kelompok. Yang pertama ada kelompok natural versus kelompok ad hoc, yaitu masalah yang paling menonjol dalam riset kelompok pada bidang akuntansi berperilaku atau pada kelompok kecil adalah penggunaan kelompok ad hoc dalam eksperimen untuk membangun teori yang berkaitan dengan kelompok natural. Selanjutnya, yang kedua, keanggotaan dan komposisi kelompok. Nah, di sini masalah keanggotaan yang pertama yang sering dihadapi adalah mendapatkan subjek yang memadai untuk berpartisipasi dalam studi riset. Selanjutnya adalah masalah riset kelompok dalam bidang akuntansi atau auditing. Yang pertama ada kinerja kelompok kerja, yang kedua kelompok hierarki dan proses tinjauan audit. Yang ketiga mengintegrasikan komputerisasi sistem dukungan kelompok. Selanjutnya contoh kasus penyelesaiannya. Pada tanggal 15 September 2007, Steve Jobs, CEO perusahaan Apple, melakukan praktek diskriminasi harga sebagai strategi pemasarannya, yaitu menurunkan harga produk iPhone mereka yang sangat sukses sejumlah $200 dari harga semula sebesar $599. Nah, yang merupakan harga perkenalan yang sudah sejak 2 bulan. Tak perlu dibicarakan, dia menerima email yang sangat banyak dari para pelanggan yang kecewa dan marah. 2 hari kemudian, Steve Jobs menawarkan $100 yang dapat digunakan di toko Apple dan online store kepada para pelanggan yang sudah membayar harga penuh. Penyelesaiannya di sini, Apple harus mempertimbangkan praktek diskriminasi harga sebagai strategi pemasaran, sebagai ketidakadilan dan ketidakbijakan tanpa adanya mitigasi bagi pembeli awal iPhone. Jobs dapat menghindari tekanan negatif dan kerusakan pada reputasinya, dan jika Apple telah menggunakan IDM untuk menganalisa keputusan sebelum bertindak. Nah, hal ini harus menjadi catatan bahwa meskipun potongan harga yang disebutkan pada kasus ini tidak jarang dan dianggap tidak umum sebagai masalah etika serius, mereka mempunyai aspek etis yang bisa dinilai menggunakan pendekatan IDM. Mereka mempresentasikan risiko yang dapat melemahkan reputasi eksekutif dan perusahaan yang terlibat. Selanjutnya, aspek keperilakuan dari komunikasi informasi akuntansi. Dilema komunikasi gagal. BrandSpar adalah contoh klasik dari komunikasi yang salah. Kasus penenggelaman pelampung BrandSpar tidak akan ketahuan oleh masyarakat luas bila tidak dibeberkan oleh pemerintah Inggris maupun lembaga pemerhati lingkungan internasional Greenpeace.
kontroversi masalah lingkungan atas penenggelaman penyimpanan minyak Bransford yang dimiliki bersama dengan Shell dan Exxon di Laut Atlantik Utara ini membuat malu Shell yang menerapkan pembuangan di dalam laut dan sekaligus membuat malu John Major dan pemerintahan Inggris yang mendukung bahwa Shell merupakan perusahaan terbaik dalam penerapan lingkungan praktis. Kemudian teori komunikasi. Riset menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk adalah sumber dari konflik interpersonal yang paling sering disebutkan. Oleh karena individu menghabiskan hampir 70% dari waktu aktifnya untuk berkomunikasi, sehingga wajar untuk menyimpulkan bahwa salah satu kekuatan yang paling menghambat keberhasilan kinerja kelompok adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang akuntan yang efektif, seorang harus menjadi komunikator yang efektif. Informasi bisnis harus disajikan oleh para akuntan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Informasi tersebut harus disampaikan dengan jelas, ringkas, dan akurat. Selanjutnya, pengertian dan fungsi komunikasi. Secara terminologi, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah komunikasi manusia atau dalam bahasa asing disebut dengan human communication, yang sering pula disebut komunikasi sosial atau social communication. Nah, komunikasi sebagai dijelaskan oleh Robbins and Timothy 2009 memiliki 4 fungsi utama dalam kelompok atau organisasi, yaitu yang pertama pengendalian, kedua motivasi, ketiga pengungkapan emosional, dan yang keempat informasi. Selanjutnya, model akuntansi. Model Lasswell, yaitu salah satu model paling awal dari komunikasi yang dikembangkan oleh Harold Lasswell, meliputi siapa, mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dengan dampak apa. Nah, model tersebut sederhana tetapi kurang memiliki sejumlah elemen yang diperlukan untuk memahami proses komunikasi. Nah, dalam konteks akuntansi, akuntan siapa menyajikan informasi keuangan, mengatakan apa, pada umumnya dalam bentuk laporan tertulis, dengan cara apa, kepada pihak pengguna internal dan eksternal, kepada siapa. Nah, dengan tujuan yang handal keputusan bisnis yang berdasarkan informasi, dengan dampak apa. Selanjutnya ada model Shannon-Weaver, yaitu Claudius Shannon and Warren Weaver pada tahun 1949 itu mengembangkan model matematis dari komunikasi. Yang model tersebut dikembangkan. Model ini merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan model Lasswell karena model tersebut membedakan antara pengirim informasi, penerima informasi, dan tujuan. Nah, dalam konteks akuntansi, sumber dapat berupa tenaga pembukuan atau klerek, pengirim informasi, controller, penerima informasi, orang yang memperoleh dokumen tersebut, akuntan, dan tujuan penggunaan akhir yaitu klien. Selanjutnya, model SCMR-Berlow. Model ini menyarankan arus informasi satu arah dari suatu sumber kepada penerima tanpa umpan balik, dan model ini juga tidak memasukkan konsep gangguan. Akan tetapi, Berlow menspesifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebenaran komunikasi, dan pada tahap mana dalam proses tersebut faktor-faktor tersebut beroperasi. Model ini tersebut membandingkan bahwa sistem sosial dan budaya dari sumber penerima serta sistem kode di mana pesan tersebut disusun mempengaruhi kebenaran dari proses komunikasi. Nah, gagasan-gagasan ini terutama yang penting untuk perusahaan-perusahaan multinasional yang harus mempertimbangkan budaya dan sistem sosial dari klien dan pelanggan. Selanjutnya, model Wechsler-McLean. Penjelasannya, A menerima informasi atau rangsangan X dari lingkungan. Misalkan dalam gambaran ini A menerima rangsangan X,
Nah, si X dan X itu adalah proses di mana A melaporkan informasi yang diterima adalah tidak sempurna, terdapat pengandaian dan penambahan terhadap apa yang dilaporkan oleh A yang disebabkan oleh persepsi selektif dan distorsi yang ditimbulkan oleh biasanya. Nah, A kemudian menghasilkan suatu pesan X kepada si C yang adalah editor atau penjaga gawang. Nah, C memilih pesan X untuk dikomunikasikan kepada pendengar akhir yaitu B. Nah, pesan C diterima dari A dari lingkungan. Kemudian sebagaimana diilustrasikan pada gambar ini, beberapa dari simulasi yang sama dari lingkungan dapat diterima oleh A maupun C. Misalkan X dalam contoh tersebut, aspek penting lainnya dari model Wechsler-McLean ini adalah umpan balik. Pada gambar ini menunjukkan umpan balik dari B ke A, AB, dari C ke A, CA, dan dari B ke C, BC. Selanjutnya ada model pemutusan komunikasi. Roger and Kinsey 1981 telah mengkritik model terdahulu karena model-model tersebut mengarah pada 7 bias dalam komunikasi. 7 bias tersebut meliputi yang pertama, suatu pandangan bahwa komunikasi adalah tindakan satu arah yang linear dan bukan proses dua arah yang memiliki siklus di mana informasi dipertukarkan sejalan dengan berlalunya waktu. Yang kedua, sumber bias yang diakibatkan oleh penekanan pada ketergantungan dan bukan pada hubungan dari mereka yang melakukan komunikasi dan saling ketergantungannya yang mendasar. Yang ketiga, kecenderungan untuk berfokus pada objek komunikasi dan mengorbankan konteks di mana objek tersebut berada. Yang keempat, kecenderungan untuk berfokus pada pesan itu sendiri dengan mengorbankan aspek waktu dari pesan itu. Nah, yang kelima, kecenderungan untuk menganggap bahwa fungsi utama dari komunikasi adalah persuasi dan bukan pemahaman, konsensus dan tindakan kolektif yang menguntungkan. Yang keenam, kecenderungan untuk berkonsentrasi pada dampak psikologis dari komunikasi terhadap individu yang terpisah dan bukan pada dampak sosial dan hubungan antar individu dalam suatu komunikasi. Yang ketujuh, suatu keyakinan bahwa dalam hubungan sebab akibat mekanistik satu arah bukan hubungan sebab akibat dua arah yang merupakan karakteristik dari sistem informasi manusia yang pada dasarnya bersifat sibernetik. Selanjutnya, proses komunikasi. Sebelum komunikasi terjadi, perlu adanya pengungkapan suatu maksud sebagai pesan yang akan disampaikan. Maksud itu bergerak antara suatu sumber pengirim dengan penerima. Pesan itu dikodekan, diubah dalam bentuk simbolis dan diteruskan oleh suatu medium saluran kepada penerima yang menguraikan kode pesan yang dimulai oleh pengirim. Nah, kemudian ada hal-hal mendasar dalam komunikasi. Yang pertama, arah komunikasi. Yang kedua, jaringan formal dan informal. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Dan keempat adalah penghalang komunikasi yang efektif. Selanjutnya, variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Yang pertama, sumber, kesamaan antar penerima dan sumber, pesan, organisasi pesan, perlakuan pesan, saluran penerima, analisis jaringan, dan umpan balik. Nah, masalah terbaru dalam komunikasi, yang pertama ada penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Yang kedua, komunikasi yang benar secara politis. Yang ketiga, komunikasi lintas budaya. Dan keempat adalah komunikasi elektronik. Nah, di sini contoh kasusnya, PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil mengalami permasalahan antara perusahaan dengan karyawan. Nah, permasalahan ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miscommunication antara atasan dengan karyawan. Nah, ada perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah kerja karyawan. Namun, pihak perusahaan belum memberitahukan pada karyawan sehingga mereka diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Nah, para karyawan mengambil tindakan yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun, tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Nah,
Penyelesaiannya di sini karena jika masalah komunikasi antara atasan dan bawahan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mogok kerja bahkan demo. Nah, sehingga untuk mensiasati masalah ini biasa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, membentuk suatu sistem yang terstruktur agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi. Yang kedua, buat komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan menjadi lancar dan harmonis. Yang ketiga, beri pelatihan dalam hal komunikasi kepada atasan dan karyawan. Pelatihan akan memberikan pengetahuan dan ilmu baru bagi setiap individu dalam organisasi dan meminimalkan masalah dan hal komunikasi. Biasanya masalah timbul karena lingkungan yang kurang konduktif di suatu perusahaan. Selanjutnya, aspek keperilakuan dari komunikasi informasi akuntansi. Nah, permasalahan sosial di Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia mengakibatkan timbulnya berbagai hal yang tidak pasti, sehingga indikator ekonomi seperti tingkat suku bunga, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar rupiah, indeks harga saham, gabungan, dan sebagainya sangat rentan terhadap masalah sosial. Nah, hal ini membuktikan bahwa aspek sosial dan aspek politik dapat mengundang sentimen pasar yang bermuara pada instabilitas ekonomi. Nah, kondisi seperti ini tentunya berdampak sangat buruk bagi peta bisnis dan iklim investasi di Indonesia, terutama mendapatkan kepercayaan investor asing menanam modal di Indonesia. Nah, contoh permasalahan sosial pada dunia bisnis di Indonesia bisa dilihat dalam tabel berikut. Yang pertama ada PT Hutani Sola Lestari di Provinsi Riau, yaitu permasalahan sosialnya pembakaran hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan memberikan sanksi pencabutan hak penguasaan hutan. Yang kedua ada Linggam Inti Hibrido, Provinsi Riau, pembakaran hutan. Nah, yang ketiga juga ada PT Tempirai Palem Resource di Provinsi Sumatera Selatan, juga pembakaran hutan. Nah, begitupun dengan PT Waringin Agro Jaya di Sumatera Selatan. Kasusnya juga sama, yaitu pembakaran hutan. Nah, yang kelima ada PT Lapindo Brantas, Provinsi Jawa Timur, yaitu kasusnya menyemburkan lumpur panas di lokasi penghubungan Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur sejak tanggal 29 Mei 2006. Nah, semburan lumpuran panas ini selama ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian pada 3 kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Nah, pengertian akuntansi sosial. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai perangkat aktivitas organisasi yang berkaitan dengan pengukuran dan analisis kinerja sosial. Organisasi dapat melaporkan hasil kepada kelompok yang berkepentingan di dalam maupun di luar organisasi. Tahapan perkembangan akuntansi sosial. Sejarah perkembangan akuntansi sosial. Pada awal tahun 1960, para ekonom telah mencoba untuk memasukkan manfaat dan biaya sosial dalam model teori ekonomi mikro neoklasik. Nah, pada tahun 1960-an juga terdapat pertumbuhan dalam gerakan lingkungan ketika lebih banyak orang menyadari dampak industrialisasi pada kualitas udara, air, dan tanah. Nah, konsumen menjadi lebih tegas pada tahun 1960-an sehingga menimbulkan gerakan hak konsumen. Kemudian ada fase-fase perkembangan akuntansi sosial. Fase yang pertama, Howard Bowen. Nah, pada fase ini dimulai bermunculan gagasan, konsep, proposal, dan pendekatan untuk memperkenalkan awal akuntansi dan lingkungan. Fase kedua, Kate Davis. Kate Davis 1960 berpandangan bahwa tanggung jawab sosial harus dimiliki oleh organisasi. Selanjutnya, fase ketiga, US Committee for Economic Development, CED, membuat laporan yang sangat fenomenal pada tahun 1971 yang berjudul Social Responsibility of Business Corporation. Nah, laporan tersebut menggunakan 3 lingkaran konsentris, yaitu Inner Circles of Responsibility, lingkaran tanggung jawab terdalam. Yang kedua ada intermediate circle
of Responsibility, lingkaran tanggung jawab menengah, dan Outer Circle of Responsibility, lingkaran tanggung jawab terluar. Fase keempat, mandatory regulasi Prancis pertama di dunia. Prancis adalah negara yang pertama pada tahun 1977 mewajibkan organisasi bisnis untuk melaporkan kegiatan tanggung jawab sosialnya. Fase ini membawa perubahan yang sangat mendasar tentang beberapa persyaratan detail tentang pelaporan akuntansi dan lingkungan. Fase kelima, runtuhnya ekonomi sosialis. Runtuhnya ekonomi sosialis yang disongsong dengan ekonomi neoliberalisme yang konservatif pada tahun 1980-an mengakibatkan stagnan pengembangan akuntansi sosial dan lingkungan. Hanya pada masa ini beberapa konsep baru dengan nama baru mulai muncul. Istilah baru tersebut adalah socially responsible investing. Fase ke-6, balance scorecard. Fase ke-6, balance scorecard, yaitu fase ini merupakan bentuk kombinasi finansial dan non-finansial dalam menilai kinerja organisasi, akuntansi sosial, dan lingkungan mendapat tempat tersendiri dalam kemunculan balance scorecard. Fase ke-7, Robert Gray. Gray 1996 mengidentifikasi warna yang beda terhadap metode akuntansi sustainabilitas. Metode tersebut adalah yang pertama sustainable cost, yang kedua natural capital inventory accounting, yang ketiga input-output analysis. Pada fase ini, pemahaman akuntansi sosial pada lingkungan secara khusus didesain secara kuantitatif dalam bentuk nilai moneter, sebagaimana melengkapi akuntansi konvensional selama ini. Fase ke-8, John Elkington's Triple Bottom Line. Elkington 1997 adalah peletak dasar konsep Triple Bottom Line. Nah, konsep ini memberikan inspirasi lebih serius tentang perluasan akuntansi tentang akuntansi konvensional, single bottom line yaitu keuangan saja. Nah, istilah triple bottom line ini menjadi penting saat people, planet, dan profit ditawarkan menjadi konsep akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Fase ke-9, sustainability reporting. Nah, NGO CRN UNEP mendirikan GRI Global Reporting Initiative. Nah, organisasi independen yang membangun standar sustainability reporting. Nah, GRI ini mengidentifikasi ada 6 ekstra indikator keuangan, aspek kemasyarakatan, ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab produk. Nah, fase ke-10, sosio-spiritualitas akuntansi. Nah, akuntansi telah memasuki fenomena baru, beyond materiality. Spiritualitas dipahami bahwa setiap individu dan organisasi kelompok orang mempunyai tanggung jawab membangun peristiwa-peristiwa ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam organisasinya yang direalisasikan dengan Holy Spirit. Nah, sosio-spiritualitas akuntansi menjadi penting dalam upaya menanam Holy Spirit dalam mengkreasi dan melaksanakan pertanggungjawaban terhadap peristiwa-peristiwa ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kesatuan organisasi. Tanggapan perusahaan. Sebelum tahun 1960-an, beberapa perusahaan telah dianggap warga negara yang baik. Nah, perusahaan tersebut memperoleh reputasi ini dengan menghasilkan produk berkualitas, memperlakukan pekerja dengan rasa hormat, memberikan kontribusi kepada komunitas, atau membantu fakir miskin. Nah, sejak tahun 1960-an, banyak perusahaan yang lain yang sebelum terkenal akan kepekaannya terhadap kebutuhan sosial menjadi lebih responsif secara sosial. Nah, secara keseluruhan, tingkat tanggung jawab sosial yang diterima oleh perusahaan memerlukan keputusan yang aktif. Tanggapan profesi akuntan. Dengan diberlakunya undang-undang yang menetapkan program sosial pemerintah, beberapa akuntan merasa bahwa mereka sebaiknya menggunakan keahliannya untuk mengukur efektivitas dari program tersebut. Akuntansi untuk manfaat dan biaya sosial. Menurut Vigo,
Biaya sosial terdiri atas seluruh biaya untuk menghasilkan suatu produk, tanpa memperdulikan siapa yang membayarnya. Biaya yang dibayarkan oleh produsen disebut sebagai biaya pribadi. Selisih antara biaya sosial dan biaya pribadi dapat disebabkan oleh banyak faktor. Nah, teori akuntansi sosial berdasarkan analisis Figou dan gagasan mengenai suatu kontrak sosial, K.F. Ramanathan 1976 mengembangkan suatu kerangka kerja teoritis untuk akuntansi atas biaya dan manfaat sosial. Dalam pandangan Ramanathan, perusahaan memiliki suatu kontrak tidak tertulis untuk menyediakan manfaat sosial neto kepada masyarakat. Pengukuran. Salah satu alasan utama lambatnya kemajuan akuntansi sosial adalah kesulitan dalam mengukur kontribusi dan kerugian. Nah, proses tersebut terdiri atas 3 langkah, yaitu yang pertama, menentukan apa yang menyusun biaya dan manfaat sosial. Yang kedua, mencoba untuk menguantifikasi seluruh pos yang relevan. Yang ketiga, menempatkan nilai moneter pada jumlah akhir. Selanjutnya, menentukan biaya dan manfaat sosial. Figou mendefinisikan biaya sosial yang tidak akan dikompensasi sebagai non-ekonomi eksternal dan eksploitasi terhadap faktor-faktor produksi. Nah, untuk menerjemahkan definisi ini ke dalam terminologi operasional, mungkin lebih mudah untuk mendefinisikan biaya sosial yang tidak dikompensasikan sebagai seluruh kerugian yang diderita oleh manusia sebagai akibat dari aktivitas ekonomi untuk mana mereka tidak diberikan kompensasi secara penuh. Sebagai contoh, polusi udara dari suatu pabrik kertas yang menimbulkan dampak berbahaya terhadap kesehatan orang-orang yang tinggal di dekat pabrik tersebut merupakan suatu kerugian. Kuantitatif terhadap biaya dan manfaat. Ketika aktivitas yang menimbulkan biaya dan manfaat sosial ditentukan dan kerugian serta kontribusi tertentu diidentifikasikan. Nah, maka dampak pada manusia dapat dihitung. Untuk mengukur suatu kerugian dibutuhkan informasi mengenai variabel-variabel utama, yaitu waktu dan dampak. Nah, pelaporan kinerja sosial. Kerangka kerja akuntansi sosial belum secara penuh dikembangkan. Nah, terdapat masalah pengukuran yang serius mengenai biaya dan manfaat. Beberapa pendekatan pelaporan dalam akuntansi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, audit sosial, model laporan sosial, dan pengungkapan dalam laporan tahunan. Perkembangan luar negeri. Perusahaan-perusahaan Eropa sudah mempelopori pengungkapan informasi sosial baik dalam laporan khusus maupun laporan tahunan. Terlibat dalam laporan-laporan ini yang pertama adalah laporan kerja, yang kedua gaji dan perubahan sosial, yang ketiga kesehatan dan jaminan kerja, yang keempat kondisi kerja lainnya, yang kelima pelatihan, yang keenam hubungan industri, dan yang ketujuh pengaturan sosial lainnya yang berbentuk relevan. Nah, bentuk pelaporan model Eropa yang telah digunakan oleh sejumlah perusahaan adalah bentuk yang digunakan oleh Deutsche Shell, perusahaan minyak sel di Jerman. Kemudian selanjutnya arah riset. Studi mengenai kegunaan informasi sosial bagi investor dapat dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu yang pertama survei atas investor potensial, yang kedua pengujian empiris terhadap dampak pasar dari pengungkapan akuntansi sosial. Nah, di sini contoh kasusnya yaitu PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 130 miliar. Dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa. Akan tetapi Kementerian BUMN ini dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali. Nah, karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Nah, kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overset.
penjualan sebesar 2,7 miliar. Pada unit logistik sentral berupa overset persediaan barang sebesar 23,9 miliar. Nah, pada unit perdagangan besar farmasi berupa overset persediaan sebesar 8,1 miliar dan overset penjualan sebesar 10,7 miliar. Nah, sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995 tentang pasar modal, pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, maka PT Farma Persero dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar 500 juta rupiah. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.